Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Pada malam yang berbahagia ini, subuh yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fardu in kita. Pada kesempatan ini, yaitu tentang masalah membatalkan wudu. Jadi tentang masalah membatalkan wudu. Batalkan wudu ini yaitu dengan 11 macam atau perkara. Yang pertama berkata-kata sekalipun tiada mengerti maknanya yang kita katakan, itu tetap batal, yaitu solat. Yang membatalkan solat yaitu 11 macam. Maka sekalipun yang kita ucapkan itu tidak tahu kita apa maknanya, tapi tetap batal solat kita. Biarpun satu huruf yang kita baca, baik huruf jar ataupun marfu dan lain sebagainya. Atau kita mendaham-daham atau batuk-batuk di dalam solat, atau menangis sekalipun di dalam mengerjakan solat. Menangis kita, sedih kita dalam mengerjakan solat, hingga tangisan kita terdengar, yaitu sebagaimana menangis pada orang biasa di luar solat, maka itu batallah solat. Meskipun kita khusyuk dengan menangis, itu tidak boleh. Kecuali misalnya orang membaca ayat yang dia baca serupa dengan sedih, tapi bukan menangis. Mungkin iramanya seperti itu tidak mengapa bagi yang membacanya. Atau mengembus-ngembus, itu di dalam salat. Begitu, itu batal solatnya. Atau bersin-bersin, bersin-bersin, menambah-nambahkan bersin, yang sebenarnya sekali bersin, ditambah-tambah lagi bersin, itu adalah batal solatnya. Atau tertinggal daripada perkataan-perkataan di dalam solat, tertinggal, lalu kita mengambil perkataan tersebut lagi, mengulang lagi perkataan tersebut, maka itu juga batal solatnya. Batal solatnya. Tinggal satu kata, lalu kita menyaut kata-kata di dalam solat. Kadang-kadang ada sedang kita solat di tempat ramai, ataupun solat kita di masjid, yaitu yang ribut, kereta gini gitu. Tempat kita berkata satu kata, ataupun di dalam perkataan itu tersalah dalam perkataan, tetap batal solat. Kecuali tidak batal solat, yaitu orang yang baru masuk Islam. Ketika orang baru masuk Islam, atau dia di negeri yang tinggalnya tiada orang alim, tinggal di satu pulau, yang pulau itu orang alim tak pernah datang ke sana, dan kita pun tak pernah mencari guru kita. Maka dalam keadaan demikian, tidak sempat kita keluar mencari guru. Mungkin kita sudah dibuang ke satu pulau, ataupun tinggal di negeri yang bukan negeri orang Islam, tidak ada gurunya. Maka di situ bolehlah, karena minimnya ilmu pengetahuan, di situ tidak batal, karena tidak tahu, tapi cinta kepada Islam. Kemudian seorang imam boleh berdaham-daham, jangan berturut-turut.
karena untuk membaca ayat Fatihah secara jihar atau membaca tahiyat akhir di dalam solatnya dengan bersuara. Kita mau baca ayat sekali. Jangan itu tidak boleh. Itu sudah batal. Tapi sekali ataupun dua kali supaya jelas kita membaca ayat untuk makmum. Itu dibolehkan. Jangan dibuat-buat. Dan boleh makmum itu mengingat imam iaitu dengan zikir. Tidak boleh dengan zikir yang lain. Dengan zikir iaitu subhanallah. Berzikir subhanallah. Jangan diulang-ulang. Sudah dikatakan subhanallah, 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 itu tidak boleh. Sekali saja subhanallah, didengar atau tidak didengar, ya sudah. Berarti kalau tidak dengar, kalau memangnya dari ruku langsung bangun, ya ikut. Ikut sebagaimana imam. Nanti ada hukum lain. Ada hukum sujud sawi. Berarti benar dia tidak tahu, lupa. Dimaafkan. Batallah salat, iaitu diam yang panjang, iaitu di dalam salat. Berdiri betul. Misalnya Allahu Akbar, berdiri betul. Panjang sekali, enggak habis, enggak ada apa lagi dibaca. Panjang, ngantuk dalam solat. Kemudian ruku, begitu juga ruku habis dibaca. Kalau misalnya yang pantas dibaca 3 kali, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali sampai 11 kali. Itu batasnya. Sekurangnya 3 kali, sebanyaknya iaitu 11 kali. Atau sekali yang wajib. Itu udah enggak tahu lagi apa harus dibaca. Maka di situ sudah memanjangkan melebihi seperti orang ngantuk. Dan sujud demikian juga, memanjangkan sujud lebih melebihkan daripada rukun. Rukun perbuatan, rukun fi'li. Sudah melebihi daripada rukun fi'li, maka di situ batal juga solat. Maka sesuai saja. Sebagaimana habis bacaan langsung bangkit, habis bacaan langsung rukuk, habis bacaan langsung sujud, habis bacaan langsung tahiyat, habis bacaan langsung salam. Tidak ada tunggu-tunggu. Bagi wanita mengingatkan imamnya iaitu dengan menepuk pahanya. Menepuk paha. Pahanya ditepuk. Iaitu bagi wanita mengingatkan iaitu imamnya iaitu menepuk paha. Jangan ditepuk-tepuk. Menepuk. Sekali tepuk. Jangan ditepuk-tepuk. Kalau ditepuk-tepuk berkali-kali, berulang-ulang. Itu ditepuk. Batal solat makmum bacaannya mendahului sampai 2 rukun perbuatan bukan karena uzur, yaitu gelap karena mati lampu. Memang dia mendahului imam. Misalnya imam Allahu Akbar. Dia sudah keluar bismillahirrahmanirrahim, sudah membaca terus dia. Habis dia baca. Imam belum dibaca, dia sudah membaca. Imam belum mengerjakan rukun yang lain, dia sudah mengerjakan hukum yang lain. Kalau itu bukan karena uzur, maka batal solatnya. Kalau uzur misalnya ada sesekali kita solat, pas kita solat, pas hujan deras, seperti bulan Ramadan kadang-kadang sering bulan Ramadan mati lampu, petir lagi, hujan lebat. Jadi jangankan kita dengar suara imam, jangankan kita lihat lampu enggak ada lagi, suara imam enggak tahu lagi, enggak bisa kita dengar lagi, sudah gelap gulita, maka di situ dimaafkan.
Pada saat itu dimaafkan karena itu sudah dikatakan odor, mudarat. Boleh melangkah 2 langkah oleh makmum mengisi saf-saf yang kosong dalam solat. Kadang-kadang ada yaitu saudara kita yang sedang solat, dia sudah berhadas, berguntut, keluar angin, lalu dia keluar. Maka boleh bagi kita yaitu mengisi saf-saf yang kosong di dalam solat. Dengan caranya yaitu melangkah 1, 2, 1, 2. Jangan berturut-turut. Batal. Batal solat yaitu memutuskan niat. Yaitu niat putus solat. Bimbang. Bimbang dalam hati kita, maka batal solat. Apapun. Bimbang. Sedang kita solat, sudah memikirkan sandal. Sedang kita mengerjakan solat, sudah memikirkan yaitu mobil. Ataupun motor. Ataupun jam kita sudah tinggal di tempat wudu. Begitu dalam solat sudah teringat. Ataupun kunci rumah. Sedang solat kita, kunci rumah entah di mana tadi ditaruh sama istri saya. Ataupun begitulah sama suami. Begitu. Jadi itu bimbang di dalam solat, maka batallah solat. Batal solat. Batal solat lagi tidak menutup tidak menetap niat. Batal solat lagi tidak menetap niat. Niatnya tidak tetap. Yaitu niat solat 2 rakaat subuh. Tidak tetap niatnya. Tidak menentu. Tidak menentu. Maka waktu solat niatnya diutamakan. Niatnya diutamakan. Diniat, sekali niat di dalam hati, jangan berubah-ubah, jangan bertukar-tukar sampai salam. Jangan bertukar, jangan bimbang-bimbang pada masalah niat. Yang ketujuh, jatuh hadas, yaitu najis. Jatuh hadas ataupun najis. Baik pun najis ataupun hadas yang jatuh pada kita bagi perempuan ataupun laki-laki, keluar kentut ataupun haid dalam solat, itu sudah batal. Itu tidak usah dibilang lagi. Sudah tahu semua itu. Sudah, itu batal. Kemudian gugur najis pada jasad kita sedang kita solat. Sedang kita solat, gugur najis. Sedang kita solat. Baik najis itu terjadinya yang cair ataupun yang kering. Najis yang jatuh itu terjadinya najis yang kering ataupun najis yang cair. Yang cair misalnya yaitu sedang kita solat, yaitu jatuh tai burung. Jatuh tai burung yang terbang, itu cair. Ataupun bukan demikian, pas datang angin kita solat di bawah kayu misalnya. Ada yaitu sarang-sarang di situ, jatuhlah yaitu ke tempat kita sujud ataupun atas pakaian. Itu datang angin kita solat, maka itu juga batal solat kita karena itu ada najis. Jatuh najis pada jasad, itu batal solat. Kemudian yang ke-9, terbuka aurat. Terbuka aurat itu batal juga solat kita. Terbuka aurat, batal solat kita. Tetapi dibuka oleh angin tidak membatalkan solat. Sedang kita solat, misalnya kita di jambu sawah, karena kita petani. Di jambu sawah kita solat. Begitu kita solat, anginnya supai-supai, terbukalah aurat kita. Lalu kita tutup, maka tidak batal solat. Kemudian kadang-kadang kita solat yaitu kita selaku nelayan. Pas solat kita di dalam perahu. Namanya di dalam perahu. Anginnya kencang di laut. Ataupun di pinggir pantai. Kita jaring ikan ataupun mancing. Kita bawa kain. Kita solat yaitu di pantai. Begitu kita ruku ataupun kita sujud. Lalu angin itu membuka aurat kita. Kemudian tangan kita menutup. Maka sah solat kita. Karena dibuka oleh angin.
itu tutup yang segera. Ditutup segera menutup aurat kita. Karena solat itu bukan hanya di rumah, bukan di masjid, dan bukan di mana-mana. Bukan di mana. Tidak ada ditentukan di mana. Tapi di mana kita berada. Di mana kita berada, disitulah wajib kita mengerjakan solat 5 waktu. Di mana kita mencari rezeki. Kita selaku manusia. Oh, masalah misalnya ada di kantor. Di kantor solat. Tidak ada berurusan dengan solat. Itu tidak ada. Tidak ada istilah itu punya punya alasan. Tidak ada. Di mana saja, di laut, di gunung, tidak ada istilah untuk meninggalkan solat. Yang ke-10 itu membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat dengan dada kita. Misalnya kita ini arah. Ini kan arah kiblat. Ini arah kiblat kita. Dada kita ini kita geser. Begini kita geser. Ini sudah batal solat. Atau kita geser ke kiri. Ini sudah batal solat. Karena menggeserkan dada kita dari arah kiblat. Beda dengan solat, yaitu yang ada di laut. Itu lain. Di pesawat ataupun di kapal-kapal laut. Kita solat, waktu kita niat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian dibawa oleh angin, dipusing-pusing. Itu lain. Itu lain. Karena niat kita menghadap kiblat. Tapi angin yang membuat salah, yaitu untuk hingga kita bergeser-geser. Bukan kita yang geser. Ini tempat berdiri, dada kita menggeser. Yang dikatakan batal solat. Yang ke-11 yaitu murtad. Murtad di dalam solat yaitu mengiktikadkan iktikad kafir. Murtad di dalam solat mengiktikadkan iktikad kafir. Jangan yang besar membenarkan perkataan orang kafir. Membenarkan yaitu pada Allah terhadap orang kafir. Dalam hati kita iktikad batal solat, bahkan kita sudah keluar Islam. Membenarkan saja yaitu orang kafir sudah membatalkan solat. Misal kita waktu tsunami, orang kafir cukup baik, orang kafir rumah-rumah dikasih kepada kita, semua bantuan diberikan, baik orang kafir daripada orang kita. Itu sudah murtad. Lebih baik orang kafir daripada orang kita. Orang kita sudah ada malah dikorupsi lagi. Orang kafir sudah dikasih NGO ini, malah rumah-rumah dikasih kepada kita. Semua dikasih. Begitu kita iktikadkan di dalam hati kita batal solat, bahkan kita sudah murtad. Maka Islam kafah, Islam sempurna. Tidak ada benar di luar Islam kecuali secara sosial. Secara sosial agama. Agama dia, agama kita, itu agama. Tapi secara iktikad tidak boleh. Maka secara iktikad tidak boleh. Iktikad Allah dan Rasul itu yang benar. Iktikad kepada Allah dan Rasul itulah yang benar. Tidak ada iktikad yang selain daripada itu. Ini masih fardu in kita, yaitu fardu in fikih. Fardu in yang kita kerjakan sehari-hari. Kemudian insya Allah kalau ada umur panjang, Allah memberikan, nanti kita buat lagi, kita baca lagi fardu in tauhid. Kemudian baru kita baca fardu in tasawuf. Sebatas mana fardu in tauhid yang diwajibkan kepada kita, dan batas mana fardu in tasawuf yang diwajibkan kepada kita selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selain daripada itu mungkin sunat atau kifayah. Yang terbatas mana
yang diwajibkan kepada kita, yaitu selaku fardu'in tauhid, fardu'in tasawuf, fardu'in yaitu fikih yang kita kerjakan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.